Halo sahabat-sahabat JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Perkenalkan, saya Dina Putri Ramadhani selaku host pada podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode 36. Podcast kali ini bertema materi dan metode kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Pada podcast kali ini, JDIH KPU Kabupaten Purbalingga menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Imam Nur Hakim, MPDI. Beliau merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mbak Dina. Iya Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Imam yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Ya. Baik Pak, langsung saja kita mulai ya. Ya. Apa saja sih yang dimuat dalam materi kampanye? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dina ya. Yang sama-sama kita hormati ya, ini para sahabat JDIH yang barangkali juga ikut menyimak dalam kegiatan podcast kali ini. Kali ini kita mengangkat tema soal materi dan metode kampanye pada Pilkada serentak tahun 2024 ya. Tadi pertanyaan soal apa saja ya materi yang dimuat dalam kampanye Pilkada tahun 2024. Jadi materi yang dimuat, materi itu kan nanti yang disampaikan kan, materi yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon pada saat mereka melaksanakan kegiatan kampanye ya, atau termasuk juga materi yang dicantumkan misalnya dalam alat peraga kampanye atau dalam bahan kampanye. Itu tentu materi yang dimuat itu pertama dia memuat visi dan misi ya masing-masing pasangan calon. Kan masing-masing pasangan calon sudah merumuskan dan sudah menyerahkan kan kepada KPU kita Purbalingga ya terkait dengan visi misinya apa saja. Nah, visi misi itu kan yang kemudian nanti menjadi materi pada saat kampanye. Nah, visi misi itu tentu sesuai ketentuan dia harus sejalan dengan RPJ rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJPD ya daerah. Itu kan sudah terverifikasi kemarin kan terkait dengan materinya soal visi misi itu. Yang kedua juga selain visi misi ada program. Kan masing-masing pasangan punya program kan. Programnya misalnya apa A, B, C, D dan seterusnya itu. Nah, itu yang termasuk dalam materi kampanye yang tentu disampaikan oleh masing-masing pasangan calon pada saat kampanye maupun yang barangkali dicantumkan dalam alat peraga kampanyenya itu. Oke. Tadi disebutkan ya Pak untuk materinya itu dari visi misi dan program kerja. Nah, kalau yang tidak boleh disampaikan dalam materi kampanye itu apa aja? Ya, jadi dalam ketentuan penyampaian materi kampanye itu kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya oleh masing-masing pasangan calon dan itu tentu menjadi ketentuan yang harus dipedomani. Misalnya ketika dia menyampaikan materi kampanye ya sesuai tadi misalnya visi misi dan programnya itu disampaikan ya harus menjunjung tinggi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa. Ya, kemudian meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, gitu kan, yang seimbang dan bertanggung jawab sebagian dari pendidikan politik. Berarti kan informasinya itu tidak boleh informasi yang misalnya hoax atau apalagi ujaran kebencian kan. Jadi informasinya memang betul-betul ya benar sesuai dengan valid gitu kan. Kemudian juga harus menghormati terkait dengan perbedaan suku, kemudian agama, ras ya dan antar golongan dalam masyarakat. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh masing-masing pasangan calon ya ketika dia menyampaikan materi kampanyenya itu. Termasuk juga tidak boleh mengganggu ketertiban umum ya. Kemudian juga yang sekiranya tidak boleh menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon dan juga tidak bersifat provokatif. Nah, itu kan ketentuan yang harus diperhatikan pada saat masing-masing pasangan calon ini menyampaikan materi
kampanyenya pada saat dia berkampanye, gitu Mbak Dina. Sebelum melakukan kampanye pasti kan ada metodenya ya Pak, itu Ya. apa saja Pak? Ya, metode kampanye itu ada beberapa metode ya yang bisa dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Yang pertama itu ada yang namanya pertemuan terbatas. Yang kedua itu ada pertemuan tatap muka dan dialog ya. Kemudian juga ada debat publik ya. Kemudian ada penyebaran bahan kampanye kepada umum, ada pemasangan alat peraga kampanye, kemudian ada iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Yang terakhir itu ada kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu ya, ada beberapa metode yang itu bisa dilakukan oleh peserta pemilihan ya terkait dengan kegiatan kampanye di tahapan kampanye ini. Ya. Oke, tadi dimaksudkan ada kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan materi kampanye. Itu maksudnya gimana ya Pak? Ya, jadi sebetulnya PKPU ini memberikan ruang kepada masing-masing pasangan calon atau peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye di luar tadi beberapa metode yang sudah disebutkan sebelumnya itu, ya, sepanjang itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya nanti kan ada kegiatan kampanye dalam bentuk sosial kemasyarakatan, itu kan saya kira masing-masing paslon biasanya ini ya biasanya menggunakan metode itu ya. Ya prinsipnya bagi kita itu ya sepanjang itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Oke, nah untuk metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu apa sih? Ya, terkait dengan metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu kan salah satunya juga nanti kita memfasilitasi terkait dengan alat peraga kampanye. Itu juga kita sudah menyiapkan terkait dengan itu. Tentu nanti desain alat peraga kampanyenya itu disampaikan kepada masing-masing pasangan calon untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu juga nanti kita fasilitasi kampanye dalam bentuk debat publik itu. Itu kalau di ketentuan kan paling banyak bisa dilaksanakan 3 kali ya. Nanti di debat publik kita ini masih dalam proses pembahasan ya, apakah akan dilakukan 1 kali atau 2 kali. Yang jelas terkait dengan debat publik ini nanti menjadi salah satu metode kampanye yang kita fasilitasi juga, itu pelaksanaannya itu. Oke, tadi kan sudah yang difasilitasi oleh KPU. Yeah. Nah, yang untuk didanai dan dilaksanakan oleh pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik pengusul itu apa saja metodenya, Pak? Seperti alat peraga kampanye tentu masing-masing parpol atau masing-masing pasangan calon itu kan juga bisa menggunakan metode itu ya. Menggunakan metode itu untuk ya melakukan kegiatan kampanye. Saya kira sekarang sudah banyak ya di wilayah Purbalingga yang masing-masing pasangan calon sudah membuat alat peraga kampanye. Itu karena memang bagian dari metode kampanye yang bisa juga dilakukan oleh masing-masing pasangan calon atau partai politik pengusung begitu. Apa saja yang termasuk alat peraga kampanye dan bahan kampanye, Pak? Ya, kalau alat peraga kampanye itu kan ada spanduk misalnya kan, ada umbul-umbul, ada baliho, itu kan jenis-jenis alat peraga kampanye ya. Yang itu bisa juga dilakukan oleh masing-masing paslon. Kalau bahan kampanye itu misalnya ada selebaran ya kan, ada brosur, ada pamflet, ada poster, itu bagian-bagian dari bahan kampanye itu. Oke. Untuk pedoman yang digunakan KPU dalam menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye itu apa ya, Pak? Jadi kemarin ya tentu sebelum ya masa kampanye dimulai dan kemudian setelah masuk masa kampanye kan memang kita sesuai dengan amanah PKPU kan berkoordinasi kan dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga sudah mengeluarkan surat terkait dengan lokasi-lokasi yang bisa digunakan untuk kegiatan kampanye, termasuk untuk kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas itu, dan juga termasuk untuk kegiatan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye, yang itu kemudian oleh kita sudah dituangkan atau menjadi dasar dalam proses pembuatan
keputusan KPU Kabupaten Purbalingga tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Jadi dalam keputusan kita itu kita sebutkan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye itu pada prinsipnya dia bisa dilakukan atau dipasang di mana saja sepanjang itu kan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kan pemerintah daerah Purbalingga itu sudah punya perda ya. Perda nomor 9, tentu itu harus menjadi acuan kan. Jadi pemerintah daerah Purbalingga mensyaratkan dalam pemasangan alat peraga kampanye itu ya mengacu atau mempedomani perda yang mengatur misalnya soal ketertiban umum, soal fasilitas-fasilitas pemerintah yang memang tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik, itu kan di situ diatur ya. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu ketentuan, salah satu norma yang juga harus dipatuhi oleh pasangan calon, oleh partai politik ketika misalnya dia mau memasang alat peraga kampanyenya. Dan itu juga yang tentu kita adopsi ya dalam pembuatan keputusan itu terkait dengan lokasi-lokasi yang memang bisa digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye sepanjang tadi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Oke, betul. Karena kalau misal tidak sesuai dengan peraturan nanti bisa ditertibkan Satpol PP ya, bisa Pak? ditertibkan Satpol PP ya ketika dia memang melanggar perdanya kan, nanti juga bisa ditangani oleh teman-teman Bawaslu begitu kan ketika misalnya itu masuk dalam ranah pengawasan teman-teman Bawaslu ketika ada temuan misalnya pelanggaran itu. Oke Pak, tak terasa kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih kepada Pak Imam telah membagi ilmunya tentang metode dan materi kampanye. Sebelum kita tutup podcastnya, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya tentu dalam kesempatan yang baik ini kami dari KPU Purbalingga ingin menyampaikan ya terutama kepada rekan-rekan parpol dan masing-masing pasangan calon ya untuk menggunakan kesempatan kegiatan kampanye ini dengan sebaik-baiknya dan tentu juga dengan mempedomani ya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya karena itu saya kira bagian dari pendidikan politik kepada warga, kepada masyarakat terutama yang ada di Purbalingga dan tentu kita berharap dengan intensifnya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon maupun oleh parpol atau oleh relawan ini menjadi bagian dalam proses selain pendidikan politik juga bagian dalam meningkatkan partisipasi pemilih nanti pada saatnya. Karena saya kira semakin informasi pilkada ini semakin tersampaikan kepada masyarakat, kepada warga, nanti tentu itu kita berharap menjadi salah satu bagian yang mendorong partisipasi pemilih di Purbalingga ini terus meningkat dan tinggi lah kira-kira partisipasinya. Saya kira itu Mbak. Jadi monggo dimaksimalkan digunakan dengan baik. Sekali lagi tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang ada dan kita berharap sekali lagi mudah-mudahan melalui kegiatan kampanye yang intensif itu semakin meningkatkan partisipasi pemilih. Lebih dari itu sebetulnya semakin meningkatkan pendidikan politik sehingga kesadaran politik masyarakat semakin baik, semakin meningkat. Begitu Mbak. Oke Pak. Terima kasih kepada Pak Imam serta sahabat-sahabat JDIH Kabupaten Purbalingga. Semoga yang disampaikan oleh Pak Imam bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Dina Putri Ramadhani selaku host pada podcast episode kali ini memohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye.